Halo teman-teman semuanya, teman-teman pernah gak sih pengen nambahin gitu ya fitur chatbot ataupun chat AI dalam website teman-teman, cuman ya terkendala dengan harga gitu ya ataupun biaya. Karena kalau Nah, untuk teman-teman kali ini lihat gitu ya harga dari OpenAI atau API untuk chat kali ini AI itu juga biasanya nggak murah gitu ya. Nah kali ini gua nemuin salah satu solusi gitu ya yang cukup menarik karena ini cukup murah dan unlimited juga teman-teman bisa pakai gitu ya, berapa aja gak ada limitnya, dan ya langsung aja kita bahas gimana cara pakainya. Nah ini jadi kalau teman-teman pakai API-nya gitu ya, dan API OpenAI ini teman-teman harus minimal top up nah, kalau untuk gak kali ini salah $10 untuk pakai OpenAI API-nya. Nah daripada kita bayar gitu ya, ini ada cara yang gratis itu untuk teman-teman, itu kita pakai yang namanya Puter teman. Nah jadi Puter itu di sini dia bagiin gratis dan unlimited OpenAI API, dan ya ini bukan cuman OpenAI aja deh kalau teman ke bawah ini ada nah, untuk kali Cloud, ini ada OpenRouter, ada Grok, ada Llama, dan ada Gemini. nah, untuk Ini kali ini teman-teman silahkan pilih. Nah di video kali ini gua coba nah, untuk kali ini pengen gitu ya bikin yang namanya Dukun AI. Nah ini implementasi sederhana aja. Di sini gua pakai yang namanya Next.js. Ya Next.js sederhana juga dan SetCN itu ya untuk UI-nya. Nih gua ambil yang cepat aja dan ini hasil type coding juga nggak terlalu membutuhkan waktu yang banyak gitu ya untuk dibuat. Jadi dari website gua nanti teman pengen dapat apa, jadi teman-teman bisa pilih modelnya. Jadi ini modelnya ada banyak, teman bisa pilih, terus bisa tambahin pesannya, terus teman-teman ada tombolnya terutama ya karena ini form, dan nanti ada jawabannya. Nah kali ini untuk jawabannya gua akan coba untuk buat ini secara streaming. Jadi ini secara ya lumayan real time lah ya. Mirip-mirip dengan ChatGPT punya teman-teman. Nah oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. nah, untuk Nah kali ini untuk pakai API-nya ataupun produk dari Puter ini sendiri itu teman-teman cukup tambahin script teman. Jadi ini satu hal yang gampang juga teman-teman, tambahin script aja. Dan ini pun gitu ya teman-teman itu nggak wajib pakai Next.js sama kayak gua, teman-teman bisa pakai Laravel, teman-teman bisa pakai HTML biasa itu pun juga bisa, bebas teman-teman pilih aja sama teman-teman. Kalau di kode example-nya ataupun contohnya ini dia pakai HTML sederhana pun ini juga udah bisa, tapi karena gua di sini pakai Next.js gitu ya dan gua pengen coba hasilin untuk stream-nya ataupun ya live hasilnya itu kita cobanya pakai Next.js. Nah, langkahnya pertama kali teman-teman silahkan tambahin ya untuk script-nya ke website teman-teman. nah, Nah, untuk ini kali ini gua pribadi copy untuk SRC-nya. nah, untuk Nah, kali ini ini implementasinya sedikit beda karena kalau di Next.js itu teman-teman bisa import yang namanya script, teman-teman. Oke, script nah, untuk kali dari ini Nextscript ya. Yang paling atas jadi ada Nextscript-nya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan tambahin di mana aja, kodenya akan ada. Nah, kalau gua pribadi biasanya tambahinnya itu di bawah. kali Oke, ini gua tambahin di bawah gitu ya sekarang. nah, untuk kali ini Untuk script-nya kayak gini aja, ini hasil generate, tapi ini kita ganti tentunya. nah, Nah, untuk kali kita ini ganti dengan yang tadi teman-teman. Dan ya ini gua tambahin onload biar ya gua gak pengen kayak gini sih. Jadi gua pengen yang sederhana aja yaitu untuk konsol gitu ya, konsol kalau misalnya modelnya udah aktif teman-teman. ini Nah ini gua udah jalanin gitu ya, jadi ya seperti biasanya tuh jalannya yarn dev. nah, untuk kali ini Nah nah, untuk ini kali ini setelah gua jalanin, nah, kita untuk kali ini bakal lihat gitu ya, ini yang nah, untuk kali hasilnya ini dan ini ya, untuk latihan kita, hasilnya kayak gini untuk sementara. Dan ya kalau teman-teman ke inspect, ini untuk nampilin konsolnya teman-teman silahkan ke inspect, terus ke konsol, nah, untuk kali ini ini seharusnya udah muncul ya. AI loaded. Ini udah muncul nah, untuk kali ini seperti itu. Nah, sekarang kita langsung implementasi aja teman-teman untuk chatnya. Jadi kali ini ini teman-teman coba, ini seharusnya langsung bisa muncul ya teman-teman klik. Nah, di sini ada problem gitu ya karena di React itu puternya sendiri itu gak terdefinisi. Nah, untuk bisa akses sebenarnya itu kita aksesnya dari window teman-teman. Jadi untuk React itu dia masuknya ke window. nah, untuk kali ini Nah, setelah seperti ini pasti ada error ya, ini karena, eee, nah, nggak untuk kali ada ini ya, footer itu nggak ada di window ataupun nah, ya untuk type kali of ini dari global disk-nya itu sendiri nggak ada. nah, untuk kali Nah, ini untuk ngatasinnya ya
sebenarnya silahkan teman-teman pakai expect error aja untuk sementara. Nah, untuk kali ini Terus silahkan konsolnya itu diganti, jadi ke responsnya teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman langsung aja ini sembarangan dulu karena sebenarnya nggak kekirim ya, yang kekirim nanti bukan ini. Jadi pertanyaan kita adalah what are benefits or exercise. Nah, kita udah dapat hasilnya ya di sini. Jadi ini karena gua klik 2 kali nih hasilnya juga muncul 2. Ya ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada finish reason-nya udah sesuai yaitu stop, terus kontennya nah, untuk sini kali ini juga terjawab teman-teman. Dan ini terjawabnya dia pakai markdown ya. Nah untuk kali ini karena gua pengen implementasi sederhana aja itu nah, untuk kali ini seharusnya kita gak perlu pakai markdown juga bisa gitu ya. Cuman ya gua pengen mencapai salah satu hal gitu ya. Karena kalau dilihat di sini sebenarnya ada banyak tuh ya. Misalnya dia bisa pakai modelnya kali teman-teman bisa rubah. Terus di sini teman-teman bisa pakai yang namanya stream. Jadi untuk respons yang lebih panjang itu bisa pakai streaming, hasilnya itu lebih real time. Nah, objektif kita sekarang adalah kita pengen buat gimana modelnya untuk dinamis gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih juga dan ya sebelumnya gua udah setting gitu ya. Ini banyak modelnya sesuai yang terdaftar juga. Jadi kalau teman-teman pengen gak repot gitu ya teman-teman silakan langsung copy aja karena ini udah ada langsung gitu ya. nah, Nah untuk itu kali ini teman-teman silakan copy source code-nya nanti gua masukin deskripsi seperti biasa. Dan ya untuk objektifnya berarti kali ini kita pengen nah, untuk kali user ini bisa set modelnya gitu ya. Terus kita pengen hasilin secara streaming teman-teman. nah, Nah untuk untuk kali ini ngasilin secara streaming gitu ya tentunya kita cari lagi dokumentasinya tadi untuk streaming. Nah ini kayak gini jadi di sini dia pakai asynchronous function teman-teman. Dan ya tentunya kalau asynchronous function dia perlu namanya await. nah, untuk Nah kali ini oke, nah, untuk oleh kali ini karena itu gua copy dulu dan ini akan gua ganti gitu ya, submit-nya gua ganti, gua tambahin asynchronous teman-teman. Jadi ini akan ngerubah dia jadi asynchronous. nah, untuk kali ini Nah, setelah itu kita langsung coba aja kayak gini. nah, Ini untuk kali ini kita console log dulu. nah, untuk kali ini Ini window-nya tambahin ya, kayak sebelumnya. Oke, nah, untuk kali ini ini kita udah tambahin dan ya ini gua sebelumnya udah buat form. Jadi kalau teman-teman pakai kode dari gua udah buat form. Jadi gua udah buat model dan message teman-teman. Ini teman-teman bisa pakai secara langsung. Nah, nah, untuk di kali ini sini gua coba langsung ganti ke message nah, untuk kali ini dan di sini kalau teman-teman lihat tadi ya, itu dia pakai modelnya kayak gini teman-teman. nah, untuk kali Nah, ini oke kita tambahin aja model, value, nah, untuk kali ini model. Oke, values model udah selesai. Ini seharusnya akan tampil di console log. kali ini Oke, hasilnya tuh bakal seperti ini teman-teman. Jadi dia ditampilin per part ya. Jadi ini beneran seperti nah, untuk kali ini stream ataupun ya streaming karena dia dibagi dalam beberapa part seperti itu. Nah, problemnya adalah kalau kita nampilin kayak gini tentu user gak bakal tahu gitu ya tampilannya itu kayak gimana karena user juga pastinya gak ngerti gitu ya kalau teman-teman suruh pakai inspect elemen. kali ini Nah, oleh karena itu gitu ya kita bakal tampilin secara dinamis teman-teman. Nah, untuk tampilin secara dinamis ini sebenarnya caranya nah, untuk banyak kali ini gitu ya. Dan ya ini terserah teman-teman juga, tapi gua di sini pakai salah satu hal yang gampang gitu ya, yaitu use state dari React. Karena ini dia bisa update otomatis. Kalau di React, nah, oh, untuk blah, kali ini blah. nah, untuk kali ini Jadi kalau di React gitu ya, itu kita bisa perintahin untuk update teman-teman. Nah, ini kita tambahin aja. Jadi di sini kita tambahin yang namanya response. Nah, untuk default-nya teman-teman ya. Nah, ini nantinya gua akan masukin gitu ya. Jadi nah, untuk kali ini kita coba set response kayak begini. Nah, ini kita coba terus kita tambahin teman-teman. Kita tambahin untuk nah, untuk kali ini nah, untuk kali ini tampilannya ya. nah, untuk Nah, kali kita ini tambahin di sini kita tambahin response. Oke. Nah, ini seharusnya udah cukup gitu ya. Jadi gua tambahin kotak di bawahnya dengan paddingnya itu 2, terus dia rounded ya, red medium,
dan ada bordernya teman-teman. Nah ini seharusnya Nah, untuk kali ini. akan muncul kalau teman-teman ada responsnya, seperti itu. Nah karena kita gak ada responsnya ya sekarang, itu otomatis Nah, untuk kita kali ini. gak munculin untuk kotaknya itu tadi ya, tapi ini coba kita tes. Nah, untuk kali ini. Oke, ini sederhana aja, terus kita submit. Kali ini. Oke, kita sedang nunggu gitu ya. Nah ini hasilnya titik teman-teman. Nah kenapa cuman titik doang, dan ya ini sebenarnya bagian dari partnya ataupun bagian dari chunks-nya, hasil dari tokennya, cuman ya memang ada kesalahan logika gitu ya kalau kita misalnya pengen nambahin pesan yang sebelumnya. Karena kalau teman-teman lihat lagi, Nah, untuk kali ini. Nah, untuk kali ini. misalnya di sini gua tambahin konsol gitu ya, Nah, untuk console kali ini. log. Nah, Ini untuk kita kali ini. buka inspect element lagi, kita pengen ngeliat ya, apa yang sebenarnya terjadi teman-teman. Nah, untuk kali ini. Nah, untuk kali ini. Ini teman-teman klik. Nah, untuk kali ini. Nah, untuk kali ini. Nah, untuk kali ini. Nah Nah, untuk kali ini. nah hasilnya itu sebenarnya udah bener gitu ya. Jadi dia ngejawabnya udah bener, dalam seminggu terdapat 7 hari. Tapi karena di belakangnya ini atau yang paling akhir ini titik, jadi yang muncul tuh cuma titik teman-teman. Nah, untuk ngatasin ini sebenarnya ada caranya. Jadi kalau kita tambahin di sini set response-nya, Nah, untuk kali ini. ini console log-nya kita hapus aja. Nah, untuk kali ini. Itu teman-teman ambil dulu nilai sebelumnya teman-teman. Jadi nilai dari set response-nya itu teman-teman tambahin. Nah ini teman-teman nggak usah ditambahin responsnya gitu ya, karena itu akan ada n plus one problem. Nah salah satu caranya kita ambil kayak gini, jadi kita ambil Nah, untuk kali ini. pref-nya atau pref values-nya, terus kita tambahin pref dan ditambahin dengan Nah, untuk hasil kali ini. dari part-nya itu sendiri teman-teman. Nah, Nah untuk itu kali ini. kayak, Nah, untuk kali ini. Nah, untuk kali ini. Nah, untuk kali ini. nah kalau udah seperti ini seharusnya udah gak ada problem dan akan muncul teman-teman secara langsung. Oke, ini gua coba Nah, untuk kali ini. Nah, untuk kali reload ini. aja Nah, untuk kali ini. biar tampilannya lebih bagus. Nah, hasilnya udah bisa teman-teman lihat ya. Jadi kita udah ambil per part dan ya ini hasilnya udah benar, udah full gitu ya. Jadi dalam seminggu ada 7 hari. Nah, tapi di sini kita seharusnya masih punya problem teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba ganti pertanyaan gitu ya, tapi teman-teman gak refresh, itu akan ada problem baru. Nah, jadi pertanyaan sebelumnya itu masih ada dan malah ditambahin dengan jawaban dari pertanyaan yang barusan teman-teman tanyain. Nah, untuk ngatasinnya sebenarnya ini gampang gitu ya. Nah, untuk kali Nah, ini. ini teman-teman silahkan Nah, untuk reset kali ini. lagi ya ke nilai awalnya. Jadi di setiap pertanyaan silahkan teman-teman reset ke Nah, untuk kali ini. ja- Nah, untuk kali ini. jadi di setiap pertanyaan gitu ya silahkan teman-teman reset dari responsnya itu ke awal. Dan caranya ya mirip ya, kita pakai set responsnya. Nah, untuk kali ini. Nah, di seperti ini seharusnya kita Nah, untuk kali pilih ini. aja kayak gini, set response itu gak masalah. Nah, untuk kali ini. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang coba gitu ya, Nah, untuk kali ini. misalnya kita ganti ke setahun teman-teman. Nah, untuk kali ini. Nah, dia langsung hilang teman-teman. Nah, untuk kali ini. Nah, ini dia otomatis Nah, untuk kan kali ini. seperti ini teman-teman. Nah, ini udah cukup baik gitu ya. Nah, Ini kita coba ganti yang lain lagi, misalnya kita balik lagi ke awal dalam seminggu gitu ya. Nah, ini dia udah otomatis teman-teman. Jadi waktu kita submit, nah, dia untuk kali ini. otomatis akan nampilin ya. Nah, untuk kali Nah, ini. kayak gitu teman. Dan dia juga bisa sebutin. Nah, ini kalau kita coba gitu sekarang ganti modelnya, jadi kita sebelumnya pakai Nah, untuk kali ini. 4.1 mini, kita coba model yang lebih Nah, untuk apa kali ya, ini. lebih, nah ini yang baru ya, yang kemarin Cloud Sonnet 4, ini kita coba Nah, untuk kali ini. Nah, ya, untuk kali ini. kita ganti pertanyaan misalnya ya, mana yang lebih besar. Kali ini. Nah, ini kita submit, kita tunggu hasil dari Cloud Sonnet-nya, ini seharusnya nanti akan tampil. Nah, ini dia sedang nampilin teman, dan ini Nah, untuk ya kali ini. streamingnya cepet ya teman-teman. Nah, untuk kali ini. Nah, ini dia ngasih jawabannya 9,11 lebih besar dari 9,9. Nah, Nah, untuk kali ini ini. Nah, untuk kali ini. cukup aneh ya. Nah, untuk Nah, kali oke. ini. Ya, tapi ya itu jawabannya dari Nah, untuk kali ini. AI. Nah, tapi dia ngeprank ya di akhir, ternyata 9,9 itu lebih besar. Oke lah. Jadi AI sekarang udah bisa dari kita, dan ya sekian dulu untuk video kali ini gitu ya. Kita udah berhasil gitu ya implementasi dari Puter, yaitu
Nah, untuk kali OpenAI ini gratis, jadi teman-teman bisa pakai di sini secara langsung. nah, untuk Dan kali ya ini ini dia kalau di sini klaimnya dia gratis dan unlimited. untuk Nah, kali ini gua ada challenge gitu ya untuk teman-teman semuanya. Teman-teman silahkan gitu ya kembangin lagi kapabilitasnya. Misalnya teman-teman bisa tambahin image ya tadi di sini ada untuk kali ini image ya beneran analisa gambar. Teman bisa tambahin ataupun ya misalnya dari nah, untuk text kali to ini image ini juga bisa teman-teman nah, untuk kali ini hasilin juga sesuai keinginan teman-teman. Teman-teman silahkan bisa pakai teks-teks yang lain, misalnya teman-teman pakai Laravel, ataupun teman-teman pakai Nux gitu ya, atau Python gitu, ataupun ya Svelte ataupun Astro, silahkan. Silahkan teman-teman cobain. Nah, gua penasaran gitu ya hasilnya kayak apa. Nanti silahkan teman-teman tag aja Instagram, karena gua lagi coba aktif di Instagram juga ke depannya dan coba aktif di TikTok juga. Nah, ya by the way kalau teman-teman pengen tahu gitu ya info yang terbaru, karena gua sebelum bikin video ini gua posting mengenai puter ini itu di Threads gua, silahkan diikutin di Twitter dan Threads itu update-nya bareng biasanya. Itu gua akan nah, untuk kali update ini gitu ya terkait perkembangan-perkembangan terutama AI gitu, dan ya biasanya juga bahas AI dikit-dikit lah, tipis-tipis. Ya terima kasih teman-teman udah ngikutin videonya sampai kelar. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau teman-teman suka dengan video kayak gini. Dan jangan lupa komen juga ya. Misalnya ada proyek menarik yang berkaitan dengan AI dan bisa gue bahas. Mungkin gue akan coba bahas. Ataupun kalau teman-teman punya problem gitu ya yang sepertinya bisa diselesaikan dengan AI, silahkan teman-teman komentar aja.